Abu Thalib ini yang mana beliau tahu keponakannya memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik. Taufik adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya supaya menjalankan ketaatan. Taufik adalah kekuatan untuk beramal baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, ajallu ma yanzilu minas samai ilal ardi at-taufiq. Sesuatu yang paling besar, yang paling berharga, yang turun dari langit ke bumi adalah taufik, atau hadiah terbesar, terindah dari Allah untuk hambanya adalah taufik. Sebagaimana wa ajallu ma yas'adu minal ardi ila samai al-ikhlas. Sesuatu yang paling besar, yang paling berharga, yang naik dari bumi ke langit adalah al-ikhlas, atau hadiah terbesar, terindah dari kita hamba Allah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ikhlas. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah kita bisa menjalankan amal saleh, kita bisa menjalankan ketaatan, salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian sirah nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah di jalan Allah sampai Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di kajian yang lalu, Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah SAW ketika beliau berusia 8 tahun
ditinggal oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib berwasiat supaya Muhammad yang berusia 8 tahun ini diasuh, dirawat oleh saudara kandung ayahnya yaitu Abu Talib. Beliau Nabi kita Muhammad SAW sangat mendapatkan perhatian yang lebih daripada anak-anaknya Abu Talib sendiri. Dan ada beberapa keanehan yang dilihat oleh Abu Talib. Yang keanehan-keanehan ini kalau sudah menjadi nabi dan rasul namanya mukjizat. Kalau belum menjadi nabi dan rasul namanya irhasat. Di antaranya adalah beliau ini Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengeluh haus atau lapar kepada pamannya Abu Talib. Dan beliau ini selalu terlihat dalam keadaan rapih. Dilihat Nabi Muhammad ini usia 8 tahun oleh pamannya Abu Talib, setiap bangun tidur rambutnya itu sudah rapi seperti memakai minyak rambut, dan matanya tidak ada sama sekali bekas baru bangun dari tidur, dan selalu tercium aroma wangi. Ini menjadi dalil bahwasannya Nabi kita ini benar-benar diurus langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu tidak akan menelantarkan kamu, meninggalkan kamu walaupun kamu dalam keadaan yatim piatu. Dan ini juga sesuai dengan dalil hadis Rasulullah SAW, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku langsung, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memperhatikan aku, yang mendidik aku, dan aku mendapatkan perhatian terbaik dan pendidikan terbaik langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama mengatakan disinilah hikmahnya Allah wafatkan kedua orang tua Rasulullah SAW di saat beliau masih kecil, bahkan ayahnya wafat ketika beliau masih ada dalam kandungan ibundanya. Kenapa? Allah ingin membuktikan kepada semua manusia bahwasannya tidak ada dalam pendidikan Rasulullah SAW, zahir dan batinnya, jasa dari manusia. Allah ingin membuktikan kepada manusia bahwasannya Muhammad ini pendidikannya zahir dan batinnya tidak ada campur tangan manusia. Tidak ada jasa manusia pada Rasulullah SAW. Kemudian ketika dalam asuhan pamannya
Abu Thalib di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini disebutkan sedikit tentang bagaimana peristiwa ketika Makkah dalam keadaan paceklik, lama tidak turun hujan, kering kerontang di mana-mana. Akhirnya orang-orang Quraisy mengadu kepada Abu Thalib, karena Abu Thalib saat itu beliau adalah pemimpin Mekah, menggantikan kakek Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muttalib. Kemudian ketika mereka orang-orang Quraisy mengadu kepada Abu Thalib tentang keadaan Mekah yang paceklik, kemarau panjang, tidak ada air, kemudian tanaman-tanaman semuanya kering, maka Abu Thalib ini yang mana beliau tahu keponakannya memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan yang Abu Thalib sendiri saksikan. Kemudian Abu Thalib mengeluarkan keponakannya, digendong. Kemudian tubuh mulia, tubuh suci Rasulullah SAW ini ditempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah, sambil Abu Thalib meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan dengan perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung saat itu juga ketika jasad Rasulullah masih umur 8 tahun ini ditempelkan di dinding Ka'bah, sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa arah muncullah awan-awan hitam yang kemudian menurunkan hujan. Dari umur 8 tahun sampai Nabi Muhammad umur 50 tahun. Berapa tahun berarti?